Assalamualaikum warga Sedulur Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga Sedulur Banten. UMP 2024 Provinsi Banten naik 2,50%. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menetapkan upah minimum Provinsi Banten atau UMP tahun 2024 Provinsi Banten naik 2,50%. Mengacu pada besaran kenaikan itu, UMP 2024 Provinsi Banten sebesar Rp2.727.812. Penetapan kenaikan UMP 2024 Provinsi Banten tertuang dalam Surat Keputusan atau SK Gubernur Banten nomor 561-287/Huk-2023 tentang penetapan upah minimum Provinsi Banten yang ditandatangani penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar pada tanggal 21 November 2023, di mana perhitungan di dalam SK itu mempertimbangkan berbagai hal, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Salah satu pertimbangannya seperti rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten sebesar 4,60%, kemudian inflasi sebesar 2,04%. Lalu rata-rata konsumsi rumah tangga sebesar Rp1.743.687, serta rata-rata banyaknya anggota atau rumah tangga 3,94 orang, dan standar hidup layak. Optimalisasi pendapatan daerah untuk pelayanan yang lebih baik. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengatakan, tujuan optimalisasi pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten kota menjalin komunikasi dan sinergi dalam optimalisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2023, target pendapatan pemerintah Provinsi Banten sekitar 8,3 triliun lebih dari pajak kendaraan bermotor sekitar 5,7 triliun. Hal itu diungkap Virgoyanti usai membuka rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah Subprovinsi Banten tahun 2023 di Hotel Horizon Grand Serpong, Jalan Emma Tamrin, kilometer 2,7 Kota Tangerang, Rabu 22 November 2023. Rapat koordinasi ini dalam rangka mengoptimalkan target pendapatan pada tahun 2023, serta persiapan untuk menghadapi target kinerja pada pendapatan tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Virgoyanti mengapresiasi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten beserta jajaran, karena ini merupakan salah satu upaya kolaborasi yang terus dikembangkan bersama Dinas Pendapatan Kabupaten Kota. Sebab sumber-sumber pendapatan Provinsi Banten ada dan tersebar di 8 kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Banten raih sertifikat manajemen pengawasan keamanan pangan segar Bappenas. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten meraih sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan kategori A atau sangat baik. Sertifikat dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Hal itu diberikan dalam kegiatan launching pasar pangan dan pemberian penghargaan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD, serta temu teknis nasional di Institut Pertanian Bogor atau IPB Convention Center, Senin 20 November 2023. Provinsi Banten termasuk dari 6 provinsi yang mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan kategori A, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Barat. Menteri SDM tetapkan Geopark Nasional Ujung Kulon di Banten. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM RI, Arifin Tasrif telah menetapkan Taman Bumi Geopark Nasional Ujung Kulon. Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan atau SK Menteri SDM RI nomor 393-K/GL-01-MEM-G-2023 tentang penetapan Taman Bumi Geopark Nasional Ujung Kulon pada 10 November 2023. Kawasan Geopark Ujung Kulon memiliki warisan geologi yang terkait dengan keragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Dalam SK tersebut dijelaskan, berdasarkan penilaian tim verifikasi, Geopark Ujung Kulon telah memenuhi syarat administratif dan teknis untuk ditetapkan sebagai Taman Bumi. Geopark Ujung Kulon terletak di Kabupaten Pandeglang. Peta delineasi kawasan Geopark Nasional Ujung Kulon terdiri dari 14 situs warisan geologi, 6 situs keanekaragaman hayati, 2 situs keragaman budaya. Geopark Ujung Kulon ini mengambil tema besar jejak tsunami Krakatau dengan luas kawasan 1.245,66 km persegi. Menempati 8 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, yaitu Kecamatan Carita, Labuan, Pagelaran, Sukaresmi, Pandimbang, Cigalis, Cimanggu, dan Sumur. Selain itu, juga termasuk kepulauan kecil di sekitarnya yang masuk pada kawasan Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK, seperti Pulau Liwungan, Oar, Handelem, Pecang, dan Panaitan. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar terbitkan surat edaran netralitas bagi para pegawai pemerintah Provinsi Banten menjelang pemilu dan pemilihan 2024. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Banten
nomor 800-4063/4063/BKD-2023 tentang netralitas pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan 2024. Surat edaran tertanggal 17 November 2023 itu bertujuan mewujudkan netralitas pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, serta terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan 2024 yang berkualitas. Surat edaran itu instruksikan larangan setiap pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Pertama, memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Larangan bentuk dukungan itu antara lain ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai pemerintah Provinsi Banten, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai pemerintah Provinsi Banten, dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar raih Lencana Bakti Pembangunan Daerah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menerima penghargaan Lencana Bakti Pembangunan Daerah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT pada puncak gebiar peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah 2023 di alun-alun Kabupaten Lebak, Jumat malam 17 November 2023. Penghargaan Lencana Bakti itu diberikan oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Al-Muktabar mengungkapkan, penghargaan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi atas kinerja kita menggiatkan berbagai hal terkait pembangunan desa dan daerah. Oleh karenanya, penghargaan ini menjadi semangat untuk terus menggiatkan pembangunan di Provinsi Banten. Percepatan pembangunan daerah dan desa juga akan terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan percepatan pembangunan itu, Kementerian Desa PDTT juga akan melakukan beberapa program spesifik untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa. Demikian Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.